أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jamaah yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kaifiyah sholat malam yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap bulan suci Ramadan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan ibadah sholat qiyamul lail ini. Kalau saya boleh istilahkan pertanyaan tahunan itu. Tahun yang lalu tanya, tahun ini tanya lagi, nanti kalau tahun ke depan ketemu Ramadan tanya lagi. Rupanya sering tanya dan sering lupa juga. Tidak apa-apa, itu kita sebagai sifat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa melaksanakan qiyamul lail itu ada 10 cara. Barangkali bapak-bapak pernah baca, oh tidak 10 cara, lebih daripada 10 cara. Nanti saya tolong diajari kan begitu ya. Karena ilmu saya juga terbatas gitu ya. Jadi yang saya baca, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamul lail itu ada 10 cara. Yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat. 10 rakaat qiyamul lail dan 1 rakaat salat witir. Hadisnya berbunyi demikian. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya'i wa hiya allati yat'un nasul atama ilal fajri 11 raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan qiyamul lail ini setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Artinya waktu sholat lail yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat isya sampai sholat subuh. Pernah beliau melaksanakan qiyamul lail pada awal malam, pernah beliau melaksanakan qiyamul lail pada pertengahan malam, dan pernah beliau melaksanakan qiyamul lail pada akhir malam. Nah, kemudian Aisyah tadi menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamul lail itu 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat beliau salam. Wa yutiru biwahidatin, dan melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 5 kali. 10 rakaat ditutup dengan witir satu kali. Nah, kemudian ada yang mengatakan witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, kalau witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, yang witir itu yang mana? Yang witir tentunya yang 1, yang 2 itu syafa'. Genap kan begitu ya. Kita sholat salam 2 rakaat. Berarti yang 2 rakaat ini yang genap, yang 1 adalah yang witir. Tapi saya belum dapati itu ya keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir 2 rakaat, 3 rakaat 2 kali salam. Sekali lagi saya himbau kepada bapak-bapak, barangkali
bapak-bapak ini mendapati dalil Nabi pernah melaksanakan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, mbok saya diajari karena ilmu saya terbatas. Oh ada Ustaz, saya pernah mendapatkan hadis dan hadisnya ini sahih, ada sholat witir 3 rakaat dan 2 kali salam. Cara yang kedua, beliau melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat, 8 rakaat sholat malam dan 3 rakaat sholat witir. Ini juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melaksanakan sholat malam baik di dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Akan tapi ada riwayat lain, tidak mungkin saya terangkan pada malam ini karena waktunya tadi disebutkan ceramah singkat itu ya. Jadi ada Nabi SAW pernah melaksanakan sholat malam 13 rakaat, yang 2 rakaat ini dinamakan sholat iftitah, yaftatihu birok'ataini khafifataini. Beliau membuka sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan, kemudian 11 rakaat. 2 tambah 11, 13. Nah, kemudian Aisyah mengatakan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi melaksanakan sholat 4 rakaat, jangan ditanya betapa bagusnya sholat Nabi SAW dan betapa panjangnya. Thumma yusalli arba'an, kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya betapa panjang sholat Nabi SAW dan betapa indah. Hadis ini menunjukkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam 2 kali. Sekarang prakteknya bagaimana kalau 4 rakaat dengan 1 kali salam? Selama ini kita ketahui bahwasanya teman-teman yang melaksanakan qiyamul lail 4 rakaat 1 kali salam, tasyahudnya hanya 1 kali kan begitu ya. Padahal sudah ada contoh bahwasanya sholat yang 4 rakaat 1 kali salam itu tasyahudnya mesti 2 kali. Contohnya mana? Contohnya sholat duhur, sholat asar dan sholat isya. Duhur, asar dan isya bagi mukim ini adalah 4 rakaat 1 kali salam dan tasyahudnya 2 kali. Ada yang mengatakan sholat malam ini adalah sunnah, tidak sama dengan sholat wajib. Benar, sholat sunnah tidak sama dengan sholat wajib. Sholat sunnah ini kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau tidak kita kerjakan kita tidak berdosa. Tapi sholat wajib kalau tidak kita kerjakan kita mendapatkan dosa yang sangat besar. Jadi karena memang tidak ada contoh sholat sunnah 4 rakaat tidak diterangkan 2 kali tasyahud, kita merujuk kepada sholat 4 rakaat yang sudah ada dengan 1 kali salam, yaitu duhur, asar dan isya. 4 rakaat 1 kali salam dengan menggunakan 2 kali tasyahud. Kemudian Abu Hurairah menerangkan kepada kita sekalian bahwasanya beliau pernah melaksanakan sholat malam 4 rakaat 1 kali salam dengan menggunakan 2 kali tasyahud. Nanti Bapak bisa membaca di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 803. Ini yang kitab aslinya itu ya. Kalau terjemahan yang pernah saya dapati, ada terjemahan Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh penerbit Wijaya. Nah, penerbit Wijaya ini tidak menerjemahkan secara komplit. Jadi Sahih Bukhari yang sekian jilid cuma diterjemahkan sekian saja. Kemudian saya lihat-lihat ada penerjemah Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Pustaka As-Sunnah. Pustaka As-Sunnah ada 5 jilid. Setelah saya lihat ternyata ada hadis nomor 803. Jadi kitab Arabnya dengan terjemahannya sama nomor hadisnya. Ada 5 jilid. Tidak tahu berapa harganya itu. Di situ diterangkan bahwasanya sholat yang aku kerjakan ini, kata Abu Hurairah, persis seperti sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan sholat malam 4 rakaat 1 kali salam dengan menggunakan 2 kali tasyahud.
Nah, kemudian ada teman-teman yang mengatakan, sampean ini kalau melaksanakan sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak boleh ditutup dengan witir 3 rakaat salam. 3 rakaat 1 kali salam, tidak boleh. Kalau saudara ingin melaksanakan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, caranya 4 rakaat 4 rakaat. Jelas itu ya. Jadi seperti kita tadi dianggap salah itu. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan boleh. Seperti kita tadi boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 4 kali 8 ditutup dengan witir 3 rakaat 1 kali salam. Ini namanya ibadah ya. Saya tidak berani ibadah itu pakai akal-akalan. Ibadah itu wajib merujuk kepada Quran dan Sunnah as-sahihah. Juga Aisyah yang meriwayatkan. Masya Allah, Aisyah banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yarqudu fa idza staiqadha yatasawwaka thumma yatawaddaa. Nabi sebelum melaksanakan sholat malam beliau tidur dulu. Kemudian beliau bangun, bersiwak, kemudian wudu, thumma yusalli 8 rakaatin. Oh, maaf, bukan ini ya. Ini hadis yang ke-8. Bukan dari Aisyah, ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah Nabi. Rupanya Abdullah bin Abbas ini sengaja bermalam di rumah Nabi, ingin belajar, ingin mengetahui apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah bermalam menggilir istri beliau yang bernama Maimunah. Maimunah ini saudaranya ibu daripada Abdullah bin Abbas. Jadi khalatinya Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan fastaiqadha fatasawwaka wa tawaddaa. Nabi bangun, bersiwak, kemudian beliau wudu, thumma yaqul, kemudian beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard sampai dengan akhir surah, yaitu surat Ali Imran dari ayat 190 sampai terakhir. Thumma qama fa shalla rak'ataini. Kemudian beliau bangun melaksanakan salat 2 rakaat. Fa atala fihi mal qiyam war ruku' was sujud thumma sarafa. Berdirinya panjang, rukuknya panjang dan sujudnya panjang. Karena Abdullah bin Abbas ini pernah ikut jamaah di belakang Nabi. Ketika Nabi selesai membaca surat Al-Fatihah, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Perasaan Abdullah bin Abbas ini Nabi akan membaca ayat sampai ayat 100. Lewat ayat 100 tetap Nabi membaca. Oh, kalau begitu sampai ayat 200. Dari lewat ayat 200 Nabi tetap membaca. Kata Abdullah bin Abbas, jangan-jangan Nabi akan membaca surat Al-Baqarah secara lengkap. Selesai surat Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat An-Nisa dan dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Tidak tahu berapa jam itu. 1 rakaat. Kita kalau membaca normal, membaca tartil, insya Allah dalam 1 juz itu 40 menit. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, hatta hamamtu bi amri su, hampir-hampir saja saya akan melaksanakan kejahatan. Madha hamamta, apa yang kau kehendaki? Aku hampir-hampir duduk. Mesti mending duduk dianggap kejahatan. Kalau kita mulai tidak paten, tidak menjadi makmum di belakangnya. Jelas ya. Tapi insya Allah Abdullah bin Abbas tidak kapok, tidak seperti kita. Fanama hatta nafakho. Setelah itu Nabi tidur sampai mendengkur. Thumma fa'ala dzalika 3 marrat 6 rakaatin. Bangun, beliau melaksanakan salat 3 marrat 3 kali 6 rakaatin. Berarti 2 kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 3 kali. 2 kali 3 berapa? 6 ditambah tadi sebelum tidur 2 rakaat berarti adalah 8. Summa autaro bisalatin. Kemudian beliau melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Boleh 2 rakaat salam sampai 4 kali 2 8 ditambah witir 3 rakaat. Boleh ini ternyata. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Bahkan dari hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran. Yang pertama, sholat malam yang kita kerjakan 2 rakaat salam sampai 4 kali, itu boleh ditutup dengan witir 3 rakaat 1 kali salam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan satu pelajaran, ketika kita melaksanakan sholat malam boleh dipotong-potong. Ini kan diputus oleh Nabi dengan tidur itu ya. Nah, sekarang ada teman-teman mengatakan, ente ini kalau mengadakan tausiah Ramadan, tidak boleh itu sebelum witir. Artinya sholat malam dari mulai takbiratul ihram, rakaat yang pertama sampai witir, tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sesuatu apapun. Ternyata boleh, ini Nabi tidur malah. Tapi saya husnudzon dengan takmir al-isyad ini sudah sekian tahun berjalan, supaya para jamaah ini yang ingin buang hajat dan lain sebagainya, yang punya kepentingan, tidak tertahan di masjid. Kan begitu ya. Tapi ada takmir masjid yang lain, ayo biar orang-orang ini dengarkan pengajian. Kalau tidak diikat, dia minggat pulang, kan begitu. Padahal nanti tidak ngerti, sering tanya karena tidak mau datang ke majelis zikir. Ayo kita adakan pengajian sebelum sholat witir, tidak masalah itu. Cukup 3 ya, tapi ada yang penting yang perlu saya sampaikan. Kita ini kadang-kadang mengikuti sholat witir, sholat qiyamul lail bersama imam, ketika akan witir pulang. Kan begitu ya? Banyak. Ternyata di sini disebutkan annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailatin. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang melaksanakan sholat semalam suntuk. Pernah dengar bapak-bapak hadis ini? Seperti saja, pernah dengar apa belum? Belum pernah dengar, kecuali malam ini. Tapi ada pula yang mendengar ya. Alhamdulillah dapat ilmu. Sampaikan kepada teman-teman yang selesai sholat 8 rakaat kemudian pulang, ojo mulai eman, tidak mendapat pahala sholat semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Lafadznya berbunyi seperti ini. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maksudnya selesai sampai sholat witir, dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Alhamdulillah bapak-bapak, malam ini insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Begini, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, kita ini kalau ibadah mbok kita belajar. Karena kalau kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu nanti ada yang saya getun itu kadang-kadang di masjid-masjid diadakan pengajian-pengajian, ada pelajaran fikih, ada yang hadir sedikit. Sehingga masalah-masalah yang mestinya dia ketahui tidak diketahui. Akhirnya terjadilah pertanyaan setahun sepisan. Yaitu pertanyaan seperti yang saya utarakan. Ini barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.